Shalom semua warga kerajaan. Masih berbicara tentang how to love God. Mungkin gambaran yang lebih gampang adalah how to love your king. Ya, kita melihat bagaimana waktu itu David sedang menghadapi peperangan melawan tentara Filistin. Salah satu nilai yang dinilai tinggi oleh Tuhan adalah steadfastness, yaitu juga loyalty. Kita membaca dalam 2 Samuel 23:11, sama orang anak Age orang Harari. Ketika itu semua orang sudah melarikan diri kecuali dia bersama dengan David. Dia stand his ground di ladang itu dan mempertahankannya, dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Di dalam hidup kita, kesetiaan itu mungkin tidak terlalu dinilai sekarang. Dulu orang Jepang, kalau kakeknya bekerja di satu perusahaan, katakan Mitsubishi, maka semua anak cucunya tidak boleh di perusahaan lain. Tetapi not anymore. Dan salah satu teman kita yang punya hotel berkata, Pak, di dalam bisnis hospitality itu loyalty tidak ada. Tetapi di dalam kerajaan Allah, loyalty dinilai sangat tinggi. Lalu kita melihat bagaimana ketiga triwira ini mendengarkan David itu cuma longing, cuma merindukan. Karena dia berasal dari Bethlehem, dia berkata, aduh, sekiranya aku minum air, yaitu daripada sumur yang ada di Bethlehem. Dan dalam keadaan itu, tentara Filistin justru sedang menjajah Bethlehem. Dan sumur yang dimaksudkan itu ada di tengah-tengah tentara Filistin. Ketika triwira itu, apa yang mereka lakukan? Mereka menerobos tentara Filistin. Untuk apa? Bukan ngambil intan, berlian, ataupun apapun, tapi katakan seember air dari sungai itu, dan diberikan kepada David. David tidak berani menerimanya. Dia memberikan kepada Tuhan dan mencurahkan, bagaimana aku ini bisa menerima? Ini adalah darah daripada ketiga jenderalku. Dan saudara tahu pada saat itu dia belum menjadi raja ya. Tetapi kesetiaan kepada David and loving the leader, loving the king, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak pada kita kecil hati ketika kita melihat, pelayanan ini gak dihargai orang, jumlahnya kecil. Ingat tentang Sama. Dia berkata, 1 senti pun tanah ini, sekalipun cuma ladang kacang merah, tidak akan kuberikan kepada musuh. Sebab ini milik daripada YHWH, yang dipercayakan kepada pemimpinku David. Dan kita melihat, apa sih tujuannya doa? Doa itu mendengarkan isi hati raja. Dan isi hati raja itu harus saya ingat satu hari ketika saya berdoa, saya bilang, Lord, what must I do? Dia berkata, cari Jimmy. Ada seorang teman saya namanya Jimmy. Saya datang cari dia, ternyata dia sudah meninggalkan keluarganya. Saya cari sampai ke Jakarta. Dia bersama wanita lain. Tetapi ketika dia bertobat, seluruh keluarga besarnya bertobat. Dan itulah saudaraku, saya percaya, that's the way to loving the king. Saya sampaikan beberapa minggu yang lalu bagaimana to love God adalah menuruti perintahnya. Dan ini lebih tinggi, mendengarkan isi hatinya. Dan isi hati Tuhan cuma satu, jiwa-jiwa, dan ada lain. Dan bahkan dia berkata, 1 jiwa manusia lebih berharga dari seluruh harta di bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Love God and serve Him only. Haleluya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ayo kasih salam hari ini. Ke kanan kiri muka belakangmu, katakan, ayo siap bertemu dengan Tuhan. Beri salam saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudara siap bertemu dengan Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya ibadah kami adalah ibadah untuk berjumpa dengan Tuhan. Lawat kami, jamah kami. Sebelumnya kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati pemimpin kami, berkati seluruh jajaran pemerintahan yang ada Tuhan. Baik itu wakil-wakil rakyat, penegak hukum, siapapun mereka. Diberikan roh yang takut akan Tuhan. Berkati juga Bondowoso dengan bupati, wakil bupati dan seluruh jajaran Forkompinda yang ada. Tuhan akan campur tangan.
dan menjadikan kota ini kota yang makmur, kota yang diubahkan oleh Tuhan, melesat di dalam Tuhan, diubahkan untuk menjadi sejahtera. Kami yakin kutuk sudah diubah menjadi berkat, duka cita menjadi sukacita, kain kabung menjadi tari-tarian atas kota ini Tuhan. Kami berkati kota ini, berkati gereja ini juga Tuhan. Kami percaya gereja ini akan berdampak luar biasa, akan semakin banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Engkau sangat baik. Yesus. Haleluya. Kami bawa persembahan hidup kami bagimu Tuhan. Terima kasih. Mari katakan saudara, Bapakku datang, Bapakku datang. Amin. Menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagi Bapakku datang, oh, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ya ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, oh, di hidupku, oh. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, sungguh kau hebat. Haleluya, oh. Sama-sama katakan Bapakku datang. Haleluya. Bapakku datang, menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku percaya Kau ada bagi, tak usah ku takut, oh, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di
Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi oh ya Tuhan, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, oh, di hidupku, oh, ya Tuhan. Syarabaralalabaralalabaralalabara, kami sembah Kau Tuhan dengan segenap hatiku, katakan tak usah ku takut, oh, tak usah ku takut, Kau sertaku, amin. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi oh, sungguh kau hebat, haleluya, amin. Ajaib perkasa, berbuat ku nyanyi haleluya, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ya, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, oh, di hidupku. Katakan ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi mari jemaat dengan suara yang lebih keras lagi katakan. Ku nyanyi oh ya ralalalala. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu Ku nyanyi oh, ku nyanyi ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuah. Mari sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya Tuhan, ku nyanyi oh, ku nyanyi. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu Tuhan. Oh, ku nyanyi haleluya. Ora la 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 la.
sembah dia. Ku nyanyi, oh haleluya. Sembah dia. Ora patakara ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, we worship you, oh God. Haleluya, 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 haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Katakan, hanya Kau Tuhan yang ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau Tuhan, oh ya, hanya Kau yang ku sembah. Suci, katakan dia suci, haleluya. Ya Tuhan, amin. Layak Engkau, layak. Katakan sungguh ku cinta Kau Tuhan. Cinta Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau dengan segenap hatimu, ya Tuhan. Ku ingin mengenal hanya Kau, ya Tuhan. Hanya Kau, ya suci, 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 layak Engkau, layak. Sungguh ku cinta Kau Tuhan, haleluya. Cinta Kau. Mari sekali lagi katakan jemaat, hanya Kau Tuhan, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Oh, hanya Kau.
katakan kau, hanya kau dengan segenap hatimu. Kami mencintai kau Tuhan. Hanya kau Tuhan. Tuhan Raja, ku ingin mengenal hanya kau, oh Kau, hanya kau Tuhan, oh, hanya kau yang ku sembah. Suci, haleluya, amin. Suci, layak, engkau layak. Sungguh ku cinta, katakan sungguh ku cinta kau Tuhan, oh, sungguh ku cinta, sungguh ku cinta kau, oh, sungguh ku cinta. Mari umat Tuhan yang mencintai Tuhan, tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami akan bersorak-sorai bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kasih Allah dicurahkan di tempat ini, amin. Haleluya. Yes, semuanya tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yeah. Amin. Haleluya. Amin. Tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Kasih Allah tak berkesudahan, amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Ayo semuanya menari buat Tuhan, katakan amin. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia dengan sukacita, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah, haleluya. Yang semangat ya, haleluya. Katakan, rahmatnya pun tak pernah berakhir. Kasih Allah, oh semuanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Mari menari bersama-sama, katakan dengan sukacita. Kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi dengan sukacita, oh dengan sukacita ku kan menari. Goyangnya dong. Ku naikkan, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala ya. Dengan sukacita ku kan menari. Lebih keras lagi dong buat Tuhan. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia dengan
raja selamanya. Haleluya. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Dia dahsyat, dia luar biasa. Haleluya, haleluya. Sebab ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Ayo lebih keras lagi tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, katakan namanya. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Kota benteng, kota benteng perlindunganku. Allah, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa dalam segala, ada kuasa. Haleluya. Semuanya. Haleluya. Semangat. Haleluya. Katakan namanya Tuhanku. Haleluya. Teguh kota, kota benteng perlindunganku. Allah, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Engkau, oh, termulia. Engkau yang termulia di bumi, di surga. Haleluya, amin. Termasyur, perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan nama di atas segala nama. Haleluya. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebas. Ayo semuanya katakan, segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama, oh, nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebas. Semuanya katakan ya, segala kuasa tunduk. Amin. Segala kuasa tunduk. Katakan nama-Nya. Amin. Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa. Haleluya. Semua tepuk tangan di atas kepala, katakan Engkau yang, amin. Engkau yang. Ayo lebih keras lagi dong buat Tuhan. Suaranya, suaranya, haleluya. Engkau yang berkuasa. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Engkau.
buat Tuhan. Sekali lagi paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami mau diberkati dengan firman-Mu hari ini Tuhan. Kuatkan kami dengan firman-Mu. Beritahukan kami Bapa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, ya, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajar Tuhan, ajarku mengenal hatimu. Terima kasih Bapa. Dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Oh, ku percaya ya Tuhan, pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, turut kehendak. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Ada kuasa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saat ku tak mampu berharap, ya Tuhan, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ya Tuhan, amin. Ajarku mengenal hati-Mu, oh Tuhan, dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya ya Tuhan, Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun ku percaya
Turut kehendak ku percaya, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat. Kuasamu sempurna, ku percaya pasti Tuhan mudahkan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendakmu. Di waktumu yang terbaik, seturut kehendakmu. Kami percaya waktumu yang terbaik bagi kami. Di waktumu yang terbaik, surut kehendakmu. Mari sembah Dia. Sikina maralama, sikina maralama, sikina maralama, sikina maralama, oh haleluya. Kami sembah Engkau, sikina maralama, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Sikira maralama, sikira haleluya. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Biarlah bagimu-lah segala puji-pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih buat sore yang indah Tuhan, buat waktu yang Kau berikan atas setiap kami. Kami sungguh bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sikira paralaba, sikira. Mari mengalirlah Engkau Roh Kudus tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau menjamah, melawat, memberkati setiap kami sore hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami umat-Mu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari berkati firman-Mu dan setiap kami jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Biarlah kami bersama-sama dapat meresponi firman-Mu. Kami duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena satu hal yang kami percaya, firman-Mu, janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami Tuhan. Engkau pasti Tuhan Allah yang selalu memberikan pertolongan kepada kami tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan berkati firman-Mu, kami serahkan dari pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat yang rindu diberkati firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih, sukacita, kehormatan bagi saya dapat melayani firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan bagi saya. Dan ini pertama kali saya hadir ya di tengah-tengah GBI Rock Bondowoso. Ya, saya lihat tempatnya luar biasa ya saudara ya. Dan karena baru pertama mungkin saya rindu memperkenalkan sedikit ya tentang saya. Ya, nama saya Suseno. Saya 3 bersaudara dan saya ini saudara kembar ya. Saya Suseno, satunya Gunawan dan saya punya adik perempuan ya. Saya nggak tahu juga sampai sekarang saya masih mikir ya. Anak kembar tapi namanya kok jauh berbeda ya. Suseno dan Gunawan gitu ya. Biasanya kan hampir-hampir mirip gitu ya. Suseno, Suseni gitu ya. Tapi ini berbeda ya. Tapi ya puji nama Tuhan ya. Sampai saat ini kami masih melayani bersama-sama ya. Kami membuka pos PI di Rambi Puji, mengembalakan di sana bersama kembaran saya. Nah, doakan kami terus supaya banyak jiwa dapat dimenangkan untuk Tuhan. Amin. Sorak-sorak lagi buat Tuhan kita ya saudara ya. Dan saya juga bersyukur bahwa hari ini ya mama dari istri kembaran saya gitu ya saudara ya. Itu berjemaat di tempat ini ya saudara ya.
ya bersama-sama dengan kita. Ya. Dan puji nama Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya. Tentang kuasa yang tak terbatas. Ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Ya. Dia Allah yang pada zaman dahulu sanggup melakukan segala perkara, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang mati dapat dibangkitkan. Ya, saudara. Itu adalah Allah kita, saudara. Dan kita akan belajar dari seorang ya pribadi, seorang perempuan, ya dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Ya, saudara. Kita buka bersama-sama, mungkin bisa dibantu multimedia. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Ya. Adalah di situ seorang perempuan ya, yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ya. 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Kemudian perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar, ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Saudara, kita lihat di sini ada satu pribadi perempuan. Ya. Kalau kita melihat latar belakang dari para perempuan ini, kembali pada PowerPoint. Perempuan ini mengalami pendarahan selama 12 tahun, ya saudara. Bahkan dikatakan di sana dihabiskannya semua yang ada padanya. Ya, artinya bahwa semua apa yang dia punya sudah habis sama sekali. Ya. Dan dikatakan bahwa keadaannya semakin memburuk. Ya. Jadi hartanya habis, semuanya habis, bukannya keadaannya semakin baik, ya saudara. Tapi ternyata keadaannya semakin memburuk. Ya. Bahkan dikatakan di dalam Lukas 8 ayat 43, adalah seorang perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan, dan dikatakan apa? Tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun juga. Ya. Jadi artinya bahwa perempuan ini mengalami penderitaan yang luar biasa. 12 tahun mengalami sakit pendarahan, kemudian semua harta bendanya habis, ya. Bahkan keadaannya tidak semakin membaik, tapi semakin memburuk. Dan ternyata tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun juga. Ya. Paling tidak ada 4 hal, ya, 4 macam penderitaan yang dialami oleh perempuan ini. Saudara. Yang pertama secara sosial. Ya, saudara. Perempuan Yahudi yang datang bulan, ya, biasanya waktu itu tidak boleh beribadah, ya, tidak boleh bersentuhan, ya, tidak boleh bersekutu, ya, hampir sama dengan orang kusta. Ya. Orang kusta pada zaman itu adalah orang yang diasingkan. Ya. Dikucilkan, ya, diisolasi diri. Ya. Jadi mungkin kalau orang kusta waktu itu melewati orang banyak, ya, orang kusta ini akan berteriak najis, najis, ya. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa dia menderita sakit kusta dan orang tidak boleh bersentuhan dengan dia. Dan sama dengan perempuan ini, perempuan ini secara sosial harus mengalami selama 12 tahun. Ya. Dia diasingkan, ya, dia dikucilkan, ya. Secara kejiwaan pasti tidak mudah. Orang yang menderita penyakit yang cukup lama, ya biasanya stres, ya, depresi. Ya. Bahkan saya temui banyak, tidak sedikit, ya, orang-orang yang sudah lama sakit nggak sembuh-sembuh itu pengennya apa? Pengennya mati, ya, cepat mati, angkat saya dari dunia ini, gitu ya. Ini orang yang lama sekali sakit, ya. Dan perempuan ini secara sosial, saya percaya secara kejiwaan,
Dia pasti mengalami situasi kehidupan yang tidak mudah, ya. Karena dia diasingkan, dikucilkan. Secara fisik, ya saudara. Ya, orang yang menderita pendarahan bahkan selama 12 tahun, ya, pastinya mungkin tubuhnya akan kurus, ya saudara. Fisiknya lemah, ya, letih, tidak ada kekuatan. Ya. Ini kondisi perempuan ini. Secara rohani, ya, perempuan ini tidak boleh beribadah secara ritual seperti Bapak Ibu saat ini berkumpul, ya, bersekutu, menyembah, memuji Tuhan. Tidak bisa, saudara. Karena dia diasingkan, ya. Mungkin kalau saat ini bisa ibadah secara online, ya saudara, karena kan ini sudah zaman teknologi. Kalau dulu nggak boleh, saudara, dia harus diasingkan, dikucilkan, nggak boleh bertemu dengan siapapun juga. Ya. Ini secara rohani, secara ekonomi, saudara. Tadi dikatakan bahwa habis-habisan, ya. Perempuan ini nggak punya apa-apa, ya. Ditambah lagi apa? Nggak ada hasilnya. Ya. Puji Tuhan kalau ada hasilnya gitu ya saudara. Udah habis uang banyak, datang mungkin ke tabib, dokter dan lain sebagainya, ada hasilnya semakin membaik. Tapi ternyata perempuan ini enggak tambah baik. Dikatakan dalam firman Tuhan keadaannya tidak semakin membaik, tapi apa? Semakin memburuk, ya saudara. Ini yang dialami oleh perempuan ini, saudara. Dan kita belajar dari perempuan ini, saudara, bahwa meskipun semua usahanya itu tidak mendatangkan kesembuhan, ya saudara. Dia gagal total, tapi ternyata ada beberapa hal yang dapat kita pelajari sore hari ini, yang kemudian dapat menyembuhkan penyakitnya. Dan kita lihat bahwa perkataan Yesus itu memberikan pengharapan, ya, kepada perempuan ini. Dikatakan apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini yang dikatakan oleh Yesus kepada perempuan ini. Jadi sekalipun tidak ditulis nama siapa perempuan ini, tapi kisah ini menginspirasi banyak orang. Ya. Jadi mungkin hari-hari ini dari kita banyak mengalami hal ini. Dan kita akan melihat apa yang dilakukan oleh wanita ini. Sehingga kemudian Yesus memberikan kesembuhan kepada perempuan ini. Yang pertama, saudara, meskipun habis-habisan, saudara, meskipun perempuan ini dalam kondisi yang menderita, tapi ternyata bahwa semangatnya tidak pernah habis, ya saudara. Ini yang dialami oleh perempuan ini, saudara. Jadi dia tidak putus asa, ya. Walau usaha besar, ya, lama terus dikerjakan untuk kesembuhannya, tidak mendapatkan hasil. Tapi wanita ini tidak pernah kehilangan yang namanya semangat. Amin. Jadi walaupun uangnya sudah habis, keadaannya semakin memburuk, tapi ternyata selama 12 tahun, ya, wanita ini tetap semangat mencari pengobatan. Ya. Kalau hari-hari ini mungkin dalam zaman internet, zaman teknologi, kita bisa browsing-browsing. Ya. Kita bisa cari alternatif yang lain, ya, di mana ada mungkin dokter yang hebat, yang dahsyat gitu ya. Kita bisa datang ke sana. Tapi kita lihat di sini bahwa ketika perempuan ini mendengar berita tentang Yesus, ya saudara, mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, saudara. Jadi artinya bahwa perempuan ini, saudara, dengan kondisi fisik yang seperti saya katakan tadi, dia kondisi fisiknya enggak kuat, ya, lemah, ya. Tapi di tengah-tengah orang banyak, dia kemudian dengan tekad yang kuat, dengan semangat yang besar, dia mendekati Yesus dari belakang. Ya. Ini yang namanya semangat, ya saudara. Dia berjuang bagaimana caranya supaya dia dapat mendekati Yesus. Ya. Saudara bayangkan, ya, ada begitu banyak orang di sana, saudara. Orang yang sehat saja, saudara. Mungkin saudara pernah pergi di suatu acara di mana mungkin ada satu idola yang dikeruputi banyak orang, ya saudara. Dan mungkin kalau saudara ingin lihat idola itu di tengah-tengah orang banyak, pasti kesulitan, saudara. Meskipun sehat. Ya. Saya teringat seorang yang bernama Sakeus. Ya. Sakeus itu ketika Yesus mau lewat di daerahnya, apa yang dilakukan oleh Sakeus? Ya. Sakeus ini sehat, ya, saudara, meskipun badannya pendek. Ya. Tapi kita lihat bahwa ternyata begitu kesulitannya Sakeus untuk menemui Yesus, ya, dalam kondisi yang sehat, sehingga kemudian dia tidak habis akal. Ketika dia banyak orang kemudian mendekati Yesus, dia kemudian apa? Naik ke atas pohon, ya, untuk melihat siapakah Yesus, ya, saudara. Ini yang dilakukan oleh Sakeus. Sakeus aja yang begitu sehatnya, ya, itu cukup kesulitan untuk menemui Yesus. Tapi perempuan ini kondisi fisiknya yang sudah lemah, kondisi fisiknya yang sudah enggak kuat, ya saudara. Jadi dia harus berdesak-desakan untuk menjumpai Yesus. Artinya bahwa perempuan ini punya semangat yang besar. Punya ekstra tenaga. Ya. Perempuan ini mendekati Yesus dari belakang, ya, dan dengan semangat yang besar,
dia dapat mendekati tokoh sentral waktu itu, yaitu Yesus sendiri. Saudara. Jadi hari-hari ini mungkin dari kita banyak yang habis dari kehidupan kita. Saya enggak tahu bagaimana keadaan saudara. Tapi yang lain boleh berkurang, saudara. Yang lain mungkin boleh habis. Tapi satu hal untuk menjalani kehidupan ini, saudara, jangan pernah kita kehilangan yang namanya semangat. Ya, saudara. Amin. Tetap semangat, saudara. Karena ketika kita tidak lagi punya semangat, saudara, sebenarnya kehidupan kita pun pada hakikatnya berhenti sampai di situ, saudara. Orang yang semangat itu adalah orang yang mau dapat tetap maju apapun yang terjadi. Ya. Tetap mau melayani Tuhan apapun yang terjadi. Saudara. Hidup dalam dunia ini memang penuh dengan masalah, ya, pergumulan. Setiap orang pasti berbeda-beda. Tapi kalau sebesar apapun masalah yang kita hadapi, tapi kalau masih ada yang namanya semangat, ya saudara, itu akan bisa membakar hidup kita, ya, membuat kita dapat terus berjalan, ya, meraih masa depan yang penuh pengharapan. Itu janji Tuhan bagi kita, amin. Jadi semangat bisa berfungsi sebagai bahan bakar yang membuat kita bisa meraih masa depan yang cerah, saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Contoh yang lain, ya saudara, dalam perjanjian lama, itu ada kisah seorang Raja Asa. Dia melakukan pembaharuan, ya, reformasi terhadap bangsa Yehuda yang dipimpinnya. Jadi sebelum ia melakukannya, ia terlebih dahulu didatangi oleh Nabi Azaria bin Oded, ya, yang diberikan mandat oleh Allah untuk apa? Menyampaikan pesan kepada Raja Asa. Ya, dan pesan itu berkata, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jadi artinya bahwa Tuhan itu menjanjikan upah bagi orang-orang yang memiliki semangat. Ketika didengar oleh Raja Asa proses reformasi dilakukan, Alkitab mencatat hal yang luar biasa. Dikatakan tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Jadi artinya bahwa Tuhan itu menjanjikan upah bagi orang-orang yang memiliki semangat. Jadi mari tetap bersemangat. Amsal 18 ayat 14 berkata bahwa orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya. Ya. Orang yang semangat dapat menanggung segala masalahnya. Ya. Katakan samping kanan kiri, ayo semangat. Ya, ya. Yang pertama itu, saudara, tetap memiliki semangat apapun yang terjadi. Ya, yang kedua, saudara, apa yang kita pelajari dari perempuan ini? Yang kedua, yang pertama adalah semangat. Yang kedua, meskipun habis-habisan, meskipun apa yang dia punya sudah tidak ada dalam hidupnya, tapi harapannya tidak pernah habis. Ya, saudara. Ini yang kedua, saudara. Jadi enggak seorang pun yang dapat menyembuhkannya, bukan berarti kemudian perempuan ini pasrah, ya. Kemudian kecewa, ya, putus asa. Tapi kemudian ketika dia mendengar berita tentang Yesus, maka dia kemudian punya harapan bahwa satu kali pasti dia dapat disembuhkan. Saudara. Ya, firman Tuhan berkata, dalam Mazmur 147 ayat yang ke-11. Dikatakan bahwa Tuhan itu senang kepada orang-orang yang apa? Takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ini mata Tuhan tertuju, ya, kepada orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan. Yang terus menaruh pengharapannya hanya kepada pribadi yang kita sembah sore hari yang namanya Yesus. Ya, jadi apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Amin. Dia mendengarkan harapan-harapan doa kita. Ya. Saudara, menurut penelitian, ya saudara, kenapa pengharapan itu sangat penting dalam hidup kita? Menurut penelitian, bahwa manusia itu punya the power of survival, ya, daya tahan untuk hidup. Ya. Kalau manusia tidak dapat makan, ya, manusia masih dapat hidup 40 hari. Ya, ini menurut penelitian. Ya. Jadi berita baiknya kalau kita hari ini tidak makan 10 hari, masih ada waktu 30 hari untuk kita hidup. Ya, ini yang pertama. Ya. Kalau tidak ada air, manusia itu bisa hidup bertahan 4 hari. Ya, kalau enggak ada oksigen, ya, manusia rata-rata hanya bertahan bisa hidup selama berapa? 4 menit. Ya, tapi kalau enggak ada pengharapan, ya, manusia hitungannya cuma detik, 4 detik. Ya, saudara sering lihat kan,
Kalau orang sudah kehilangan pengharapan, putus asa, mungkin hartanya mungkin sudah habis, ya, mungkin dimakan teman atau mungkin habis karena judi dan sebagainya. Ya. Biasanya enggak sedikit yang kemudian naik ke atas loteng bukan untuk lihat pemandangan ya saudara. Naik ke atas loteng kemudian apa? Ketika dia lihat kehilangan pengharapan, dalam hitungan detik kemudian apa? Dia loncat, terjun bebas dari gedung yang tinggi ya saudara. Itu yang dia lakukan. Jadi penting yang namanya pengharapan. Dan perempuan ini menaruh pengharapannya kepada Yesus. Ya. Jadi ketika perempuan ini mendengar berita tentang Yesus, maka kemudian apa yang terjadi? Harapannya kemudian menyala dengan kuat kembali. Dia enggak peduli. Dia menerobos orang banyak. Dan dia berkata bahwa inilah saatnya. Bahwa dia dapat disembuhkan. Dikatakan bahwa dalam Markus 5:28, perempuan ini berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, ini yang diyakini harapan daripada perempuan ini. Ya. Jadi jubah yang disentuh oleh perempuan ini, itu yang akan dia lakukan. Ya. Ini adalah langkah awal. Ya. Karena setelah itu banyak orang-orang yang kemudian menjamah jubah Yesus dan mereka mengalami kesembuhan. Dan saudara, ketika saudara baca ini, Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Dan harapan wanita ini menarik kuasa Tuhan. Ya, saudara. Ini yang terjadi. Saudara. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan itu bisa menarik kuasa Tuhan. Ya. Kemudian memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara. Jadi kita percaya firman Tuhan berkata bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Yang percaya katakan amin, saudara. Jadi dalam Roma 5 ayat yang kelima dikatakan firman Tuhan berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, ya, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, saudara. Jadi pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya, saudara. Ini yang kita pegang dalam hidup kita. Kalau kita tetap berharap kepada Tuhan, Allah yang kita sembah tidak pernah mengecewakan, meninggalkan kita semuanya. Saudara. Jadi gambaran perempuan ini seperti yang tergambar dalam kitab Ayub 14:7-9. Ya. Hidup kita diumpamakan seperti pohon. Ya. Gambaran dari perempuan ini. Dikatakan karena bagi pohon masih ada harapan. Ya. Apabila ia ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak akan berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tanggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air. Dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Jadi gambaran ini mirip dengan perempuan ini. Meskipun keadaannya semakin memburuk, tapi ketika harapannya tidak pernah hilang, ya seperti mencium air. Kemudian tanah itu bisa tumbuh kembali. Ya, tanah yang begitu kering, ya, kalau ada air, apa yang terjadi? Itu akan meresap air dengan begitu cepatnya, dan kemudian tanah ini bisa tumbuh kembali. Ini gambaran dari para perempuan ini. Jadi hari ini mari kita terus menaruh harap kita kepada Tuhan. Ya. Mungkin dalam zaman-zaman COVID kemarin banyak yang mengalami kesusahan. Ya. Memang tidak sedikit ya yang terdampak dalam ekonomi. Tapi kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang punya segala macam cara untuk menolong kita. Amin. Dia Allah yang selalu sanggup memberikan berkat-Nya bagi setiap kita. Pujian tadi mengatakan tepat pada waktunya. Amin. Ini yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudara, apa yang kita pelajari dari perempuan ini? Meskipun habis-habisan semua apa dalam hidupnya tidak ada lagi, saudara. Tapi dikatakan bahwa imannya tidak pernah habis, ya, saudara. Saudara, sebelum wanita ini, saudara, tidak ada seorang pun yang berani menjamah jubah Yesus, ya, saudara. Perempuan ini kemudian mengaktifkan kuasa iman, ya. Dikatakan ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ya, mungkin dalam pikiran kita, seringkali dalam pikiran banyak orang, jubah Yesus itu enggak ada kuasanya. Ada banyak orang berpikir, ada begitu banyak orang pada waktu itu, mereka berpikir jubah Yesus itu enggak ada kuasanya. Ya, orang dapat disembuhkan kalau dijamah dengan tangan Tuhan, didoakan, baru ada kuasanya. Melalui mulut perkataan Yesus waktu itu baru ada mujizat. Ini pikiran banyak orang. Tapi perempuan ini berbeda. Dia punya iman. Ya.
Dia punya iman, asal ku jamah saja jumpai jubahnya, aku akan sembuh. Ya. Seringkali banyak orang berpikir seperti orang kebanyakan. Minta Tuhan menolong, menjamah, menyembuhkan hidupnya, memulihkan, membebaskan hidupnya. Bukan dengan cara Tuhan. Tapi apa? Dengan cara kita sendiri. Dengan pikiran kita. Seringkali kita berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan berkati aku. Dan kita rindu Tuhan itu menolong dengan apa yang kita doakan. Dengan cara-cara menurut pikiran kita. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita pada hari ini. Kalau itu yang kita lakukan, berarti itu kita membatasi kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan perempuan ini ketika dia mendengar berita tentang Yesus, maka imannya muncul. Karena firman Tuhan berkata bahwa iman itu timbul dari apa? Pendengaran. Ya. Pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi apa yang kita dengar dalam hidup kita? Apakah berita-berita yang mungkin meresahkan hidup kita? Maka apa yang terjadi? Ya hidup kita akan penuh dengan keresahan. Tapi kalau yang kita dengarkan adalah firman Tuhan, ya kalau yang kita dengarkan adalah perkataan-perkataan Tuhan, maka itu akan memberikan kekuatan iman yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Dan hari ini kita akan belajar juga dari contoh yang lain. Selain perempuan ini ada seorang Naaman, panglima Raja Aram. Ya. Dia dikatakan dalam firman Tuhan seorang yang terpandang di hadapan tuannya. Jadi dia sangat disayangi waktu itu. Sebab apa? Sebab Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu ternyata seorang pahlawan tentara. Dia apa? Sakit kusta. Dan ketika Naaman mendengar tentang Nabi Elisa, ya, kemudian Naaman kemudian minta kesembuhan. Ya. Dan dikatakan Elisa kemudian menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ya. Jadi ketika kemudian Naaman datang kepada tempat daripada Nabi Elisa, Naaman kemudian menjadi gusar. Kenapa, saudara? Karena dia berpikir dia adalah seorang panglima. Dia berpikir bahwa yang seharusnya datang menghadap dia itu adalah Nabi Elisa sendiri. Karena dia merasa seorang panglima, seorang tinggi kedudukannya. Tapi ternyata apa? Ternyata yang keluar adalah suruhannya, ya, bujangnya yang disuruh keluar. Ya. Dan itu kemudian menghancurkan harga dirinya. Dia merasa harga dirinya tercoreng. Ya, seharusnya bukan suruhan yang keluar, tetapi Nabi Elisa. Dan dia berpikir seharusnya Nabi Elisa itu berdoa, menggerak-gerakkan tangannya, supaya apa? Supaya Naaman menjadi sembuh. Itu pikirannya Naaman. Ya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan ingin merendahkan hati daripada Naaman. Ya. Itulah sebabnya kemudian suruhan daripada Nabi Elisa yang disuruh keluar untuk menyampaikan kepada Naaman bahwa dia disuruh mandi di sungai Yordan. Ya, sebanyak 7 kali. Ya. Dan itu pun Naaman kembali menjadi gusar. Ya. Naaman milih-milih sungai. Ya, saudara. Bukankah dikatakan firman Tuhan, bukankah ada Ad-Abana, Parpar, sungai-sungai Damsik itu lebih baik dari segala sungai di Israel. Ya, itu yang dia pikirkan. Saudara. Kok sungai Yordan? Ya, bahkan hal yang enggak masuk akal kelihatannya. Disuruh mandi di sungai Yordan, membenamkan diri sebanyak 7 kali. Saudara, biasanya orang yang sudah kepepet, ya saudara, dalam keadaan yang sudah enggak ada jalan lagi, ya, disuruh apapun pasti mau, saudara, asalkan sembuh, ya saudara, asalkan ditolong. Ya. Tapi Naaman karena harga dirinya tinggi, ya enggak mau dia, saudara. Tapi puji Tuhan, ternyata ada pegawainya yang kemudian apa? Mendekat kepada Naaman, ya, berbisik, ya, berkata-kata, Tuhan, kalau Tuhan pun disuruh melakukan hal yang sulit, pasti Tuhan akan lakukan, ya. Karena Tuhan ingin sembuh kan, gitu ya, saudara. Apalagi ini hanya disuruh mandi di sungai Yordan, membenamkan diri sebanyak 7 kali, dan engkau menjadi tahir. Ya. Dan puji Tuhannya adalah Naaman kemudian mendengarkan nasihat daripada pegawainya. Dan ketika Naaman kemudian melakukan itu, maka pulihlah keadaannya. Ya, saudara. Dan ini yang terjadi kepada Naaman. Kembali kepada perempuan ini, saudara. Perempuan ini yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Ya. Dikatakan di dalam Markus 5 tadi, bahwa asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Saudara. Jadi seketika itu, saudara. Bukan tunggu waktu. Saudara. Ketika dijamah jubah Yesus, seketika itu juga sembuhlah pendarahannya. Ini artinya mujizat terjadi. 12 tahun tidak mengalami kesembuhan, tapi ketika dia menjamah jubah Yesus,
kesembuhan mujizat terjadi. Dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara. Ini saudara kalau berbicara tentang pertolongan Tuhan itu enggak setengah-setengah. Saudara. Pasti pertolongan Tuhan itu full, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan. Perempuan ini selain fisiknya disembuhkan, ya, selain penyakitnya disembuhkan, tapi dia juga kemudian memperoleh keselamatan yang kekal. Ya. Bahkan dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan kemudian gambar diri dari perempuan ini dipulihkan. Ya, ini yang terjadi. Jadi sekali lagi kalau kita benar-benar beriman kepada Tuhan, kita percaya pertolongan Tuhan tidak pernah setengah-setengah. Ya, amin. Dia pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya dan bahkan lebih dari apa yang kita harapkan. Ya, ini gambaran dari perempuan ini. Dia menjamah jubah Yesus. Jadi itu adalah ujung daripada jubah ini. Bukan jubah yang dijamah, tapi ujung daripada jubah ini. Ini namanya adalah talit, ya, sayap doa. Ya. Jadi saya percaya bahwa kalau saudara gambarkan waktu itu di tengah-tengah orang banyak, perempuan ini kemudian ingin menjamah jubah Yesus, pasti enggak mudah. Karena ini adalah ujung dari jubah ini. Kalau mungkin menjamah jubahnya itu mungkin lebih mudah. Tapi ini jubah. Ya. Ini gambaran sekali lagi bahwa wanita begitu semangat, ya, untuk kemudian menjamah jubah daripada Yesus. Ya. Dan kita tahu bahwa dalam Mazmur 145 dikatakan Tuhan itu dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya, jadi usaha wanita ini menjamah jubah Yesus itu adalah gambaran kehidupan iman wanita yang memiliki kehidupan doa dan penyembahan yang luar biasa. Sehingga mujizat dapat terjadi dalam hidupnya. Ya, jadi mari taruh doa, taruh pengharapan, taruh penyembahan kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama. Dulu kalau Tuhan sanggup menolong orang-orang pilihannya pada zaman dahulu, kita percaya hari ini pun juga mujizat masih terjadi. Amin. Mari taruh terus semangat, ya, pengharapan, ya, iman hanya kepada Tuhan. Saudara. Dan hari ini kita belajar bahwa kekuatan dalam diri Yesus, saya undang pemuji untuk maju ke depan. Tidak bisa diam saja ketika melihat seseorang punya apa? Yang pertama apa? Semangat. Ya, saudara. Yang kedua punya yang namanya harapan. Yang ketiga punya iman, ya, seperti perempuan ini. Dan itu kemudian menyedot kuasa Yesus yang tak terbatas, yang keluar dan kemudian menyembuhkan perempuan ini. Saudara. Jadi hari ini mari kita belajar berjalan dengan iman. Ya. Jangan biarkan keadaan sekeliling kita kemudian melemahkan hidup kita. Kita yakin bahwa Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita. Ya. Jadi sekali lagi yang lain boleh habis, ya. Yang lain boleh enggak ada dalam hidup kita. Tapi yang namanya semangat, ya, harapan dan iman tidak boleh habis dalam hidup kita. Amin. Mari datang kepada Tuhan, sorak-sorak sekali lagi buat Tuhan kita. Mari datang kepada Tuhan, saya rindu setiap kita naikkan satu pujian bukan dengan kekuatan. Mari saya undang jemaat untuk berdiri bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Mari katakan bersama-sama. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Yang
Percayalah sumber pengharapan, naikkan pujian ini sekali lagi kepada Tuhan kita. Katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, Engkaulah kuatku. Amin. Yang menopang, mari pandang wajahnya, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Sekali lagi mari angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu, haleluya, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari pujian saja, menaikkan pujian ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pejamkan mata sebentar di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan secara pribadi malam hari ini. Apapun yang kita hadapi malam ini, kita percaya kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini kita mungkin mengalami seperti perempuan ini, kita mengalami jalan buntu, kita merasa semua cara sudah kita lakukan tapi tidak ada hasil. Bahkan kadang kita mungkin semakin memburuk. Firman Tuhan berkata, jangan pernah kehilangan yang namanya semangat. Jangan pernah kehilangan yang namanya harapan. Iman hanya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa satu-satunya yang dapat kita andalkan hanya Tuhan Yesus saja yang kita sembah. Hari ini, malam ini, kalau datang dengan segala pergumulan, dengan segala masalah, dengan segala sakit penyakit, mari angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia hadir, kita percaya Dia memberkati, kita percaya Dia menjamah, kita percaya Dia akan memulihkan hidup kita malam ini. Sikina maralaba, sikira maralaba, 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 sikira maralaba, maralaba, sikira maralaba, maralaba. Engkau melihat yang tangan-tangan yang terangkat kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat kerinduan hati kami Tuhan malam ini. Dan kami percaya bahwa tidak mustahil bagi kami yang percaya kepada Engkau Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya mata-Mu tertuju bagi kami yang sungguh-sungguh datang kepada Engkau dengan kerinduan yang dalam kepada Engkau Tuhan. Sikira baralaba, sikira rarara. Sikira baralaba, sikira baralaba. Oh haleluya, kami percaya Tuhan, yang lemah dikuatkan malam ini Tuhan. Kami percaya yang susah dihiburkan malam ini Tuhan. Kami percaya yang bermasalah Kau berikan jalan keluar ya Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan malam ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi naikkan pujian ini kepada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu. Mari datang kepada Tuhan wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, haleluya,
terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kami pulang dengan keadaan yang berbeda. Kemenangan ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih menerangkan firman-Mu. Bila kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul kembali dan beribadah di tempat ini. Terima kasih terhadap Pastor Suseno yang sudah melayani di hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga Bapak. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berdoa, mungkin kita angkat amplop persembahan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah sore hari ini firman yang telah disampaikan itu dapat melekat dalam pribadi kami, tiap pribadi. Jadikan kami sebagai anak-Mu yang memiliki iman seperti perempuan yang mengalami pendarahan itu Bapa. Ajar kami untuk menjadi lebih kuat dalam menempuh hidup-hidup kami Yesus. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik hanya untuk Engkau Bapa. Kuduskan persembahan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kita menikmati kebaikan Tuhan hari ini. Amin. Haleluya, haleluya. Dia sungguh baik, betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau. Saudara menikmati kebaikan Tuhan, amin. Yang sudah memberi atau menabur, ayo saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya, kita pujikan pujian ini dengan sukacita. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Amin. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau. Ya, dengan penuh sukacita, wajahnya senyum dong, semangat dong. Haleluya. Jiwaku, katakan betapa baiknya Engkau Tuhan, amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Mari angkat tangan kita, sampaikan ya, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana. Katakan Hosana semuanya. Hosana. Iya, lebih keras lagi. Jemaat Rock Bondowoso semangat, semangat. Hosana, sekali lagi. Hosana. Oh, Hosana, ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, ku tinggikan. Amin. Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi, Hosana, Hosana. Sebelum duduk, kasih tos dulu kanan kiri. Katakan saya sungguh diberkati hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya.
Ya, puji Tuhan. Sekali lagi saya tanya siapa yang diberkati hari ini. Tepuk tangan. Say thank you to Pastor Suseno ya dengan Ibu yang bersedia datang di GBI Rock Bondowoso. Kalau tadi Pastor Suseno bingung saudara, kok namanya beda jauh gitu ya. Tapi yang saya lebih bingung itu Ciacu nanti saudara. Nggak tahu bedakan mana yang Ko Suseno, mana yang Ko Gunawan. Ciacu mana? Nggak ada ya? Ada itu di belakangnya, di belakangnya Tante Mia, di belakangnya Tante Mia. Takutnya nggak bisa bedain nanti. Oke, kami sukacita diberkati sekali ya dengan firman Tuhan hari ini dan kami harap untuk kelanjutannya berikut datang lagi ya. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita, haleluya. Haleluya, mari kita panggilkan adik-adik KGC kita, Rocky, anak-anak Kolambi. Aku pahlawan kecil, amin. Yesus panglemaku, amin. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Amin. Semangat ya. Yesus Ayo anak-anak, tunjukkan semangatmu. Tuhan Orang tuanya juga jadi semangat. Siapakah? Sekali lagi, sedang bangkit berdiri Bapak Ibu. Aku pahlawan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, orang tua, ama, apanya, dampingi saudara, akongnya. Doakan mereka tempat tidak ada. Saudara, siapa percaya dari antara mereka anak-anak kita akan muncul orang-orang yang luar biasa. Amin. Pengusaha-pengusaha yang Yes. sukses. Orang-orang dipakai Tuhan. Sekali lagi Amin. tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari arahkan tangan kita kepada mereka Haleluya. semuanya. Haleluya. Kami Haleluya. Mari bersyukur Tuhan. kita berkati anak-anak kita. Terima kasih Tuhan buat generasi yang luar biasa. Anak-anak yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat mereka. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik bagi mereka. Rancangan-Mu yang terindah bagi setiap anak-anak kami. Berkati anak-anak kami. Jadikan mereka menjadi generasi yang luar biasa. Generasi anak panah di tangan pahlawan. Dan kami percaya Engkau akan pakai setiap anak-anak kami untuk menjadi berkat. Dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk masa pertumbuhan mereka. Baik secara jasmani juga rohani. Biarlah mereka beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang pintar. Menjadi anak-anak yang cerdas. Menjadi anak-anak yang cinta Tuhan. Takut akan Tuhan. Menghormati orang tua. Kami percaya masa depan sungguh ada. Dan harapan mereka tidak akan pernah hilang. Terima kasih Bapak, kami memberkati anak-anak kami. Berkati dalam pergaulan mereka. Jauhkan dari hal-hal yang jahat. Jauhkan dari hal-hal yang buruk. Berkati setiap anak-anak kami. Perlindungan-Mu nyata bagi setiap mereka. Berkati juga orang tua mereka. Berkati dalam segala pekerjaan yang dikerjakan oleh orang tua mereka. Di dalam kebenaran-Mu dibuat Tuhan berhasil dan berkemenangan. Terima kasih Bapak. Kiranya berkat-Mu tercurah atas setiap anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Percaya Engkau bekerja buat kebaikanku ya Tuhan. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan
kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh mengalami Tuhan. Hari ini kami boleh diberkati dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang terus menolong kami. Kau yang terus memberkati setiap kami umat-umat-Mu. Terima kasih berkati hamba firman-Mu. Pakai dengan urapan yang selalu baru. Urapan dari tempat maha tinggi. Menyertai hamba-Mu. Berkati dalam keluarganya. Berkati dalam rumah tangganya. Berkati dalam segala pelayanan yang Tuhan percayakan. Kiranya Roh Kudus yang akan terus menolong hamba-Mu. Terima kasih berkati setiap kami yang hadir hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh membawa berkat ini pulang ke rumah kami masing-masing. Ke dalam pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Kami membawa berkat daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, angkat tanganmu. Mari pulanglah, terimalah dan bawalah segala berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan